Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah Fikih Keluarga akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Waris dan Wasiat Wajibah. Adapun untuk anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Cahya Nur Aini dan rekan saya Chandra Dita Pawitra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Dita Pawitra dengan NIM 201200036. Saya akan mempresentasikan pengertian warisan dan wasiat wajibah serta syarat-syaratnya. Yang pertama ada pengertian warisan. Waris dalam bahasa Arab disebut al-miras, merupakan bentuk masdar dari kata warisa, yarisu, irsan, mirasan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lainnya. Warisan adalah perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang beserta akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan. Yang kedua ada wasiat wajibah. Istilah wasiat diambil dari wasaitu usi asyai'a, aku menyambung sesuatu. Sedangkan yang dimaksud wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan, baik diucapkan atau tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Selanjutnya ada syarat-syarat waris. Yang pertama, orang yang mewariskan harta benar-benar telah meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris yang akan mendapat warisan benar-benar hidup, meskipun masa hidupnya hanya sebentar saja. Yang ketiga, dengan jelas hubungan ahli waris dengan si mayit. Yang keempat, satu alasan yang menetapkan seseorang bisa mendapatkan warisan secara rinci. Kemudian ada syarat-syarat wasiat wajibah. Yang pertama ada pemberi wasiat, berakal, balik, merdeka, dan kemauannya sendiri. Yang kedua penerima. Wasiat bukan ahli waris pemberi wasiat. Diketahui dengan wujud ketika wasiat dibuat. Bukan seorang pembunuh, bukan kafir harbi. Yang ketiga barang yang diwasiatkan. Barang itu dikira sebagai harta dan ia boleh diwarisi. Dari harta yang boleh dinilai atau mempunyai nilai keuangan sama ada melibatkan benda atau manfaat dari sudut syarak. Boleh dipindah milik sekalipun tiada pada waktu berwasiat. Dimiliki oleh pemberi wasiat ketika berwasiat. Jika zatnya ditentukan bukanlah sesuatu yang maksiat, tidak melebihi kadar sepertiga harta pewasiat. Yang keempat ada lafaz wasiat, ijab dan qabul. Penghalang-penghalang seseorang untuk mendapatkan harta warisan itu ada 4. Yang pertama yaitu dikarenakan pembunuhan. Jadi seseorang awalnya mendapatkan harta warisan, namun dikarenakan seseorang tersebut membunuh mewaris, artinya membunuh orang yang akan mewarisi, maka dia termasuk orang-orang yang gugur atau terhalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua yaitu perbudakan. Yang ketiga yaitu karena perbedaan agama. Jadi antara orang muslim dengan orang yang murtad atau orang yang berlainan agama tidak dapat saling waris-mewarisi. Yang keempat yaitu sama-sama meninggal. Artinya, dua orang antara orang yang akan mewarisi dan orang yang akan diwarisi itu meninggal secara bersama. Hal tersebut menyebabkan seseorang tersebut menjadi terhalang untuk mendapatkan harta warisan, dikarenakan syarat untuk mewarisi atau diwarisi yaitu adalah hidupnya orang yang akan diwarisi dan meninggalnya orang yang akan mewarisi. Yang selanjutnya adalah bagian dan pembagian harta warisan. Pembagian ahli waris itu dibagi menjadi 2, yaitu ahli waris nasobiyah dan ahli waris sababiyah. Ahli waris nasobiyah itu disebabkan karena hubungan darah, yaitu hubungan antara anak dan orang tua, yang mana hal ini kemudian dibagi lagi menjadi 2, yaitu ahli waris laki-laki dengan jumlahnya 15 dan ahli waris perempuan yang jumlahnya ada 10. Untuk lebih rincinya ada dalam makalah dan PPT yang telah kami share. Selanjutnya untuk ahli waris sababiyah itu disebabkan karena pernikahan dan perbudakan. Kemudian dalam
bagian dan pembagian harta warisan ada istilah dzawil furud. Dzawil furud adalah ahli waris yang bagiannya itu telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis secara pasti, yaitu ada 12 orang, yaitu 8 perempuan dan 4 laki-laki. Adapun bagian pasti itu ada 6, yaitu setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, dan 2/3 serta 1/8. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai wasiat wajibah itu ada 3. Yang pertama yaitu ketentuan untuk pihak yang berhak mendapatkan wasiat wajibah itu ada 2, yaitu orang tua dan anak angkat. Yang kedua yaitu ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh penerima wasiat. Dan yang ketiga adalah ketentuan mengenai bagian yang dapat diterima, yaitu adalah sepertiga dari harta pewaris.